Hai semuanya, kembali lagi di channel Vira Yuk. Di video kali ini aku bakalan cerita pengalaman melahirkan aku kemarin tanggal 2 Juni tahun 2020. Alhamdulillah aku melahirkan secara normal, tapi dibantu dengan induksi. Juga pas bayinya mau keluar dibantu dengan vakum, jadi disedot gitu bayinya sama alat. Soalnya pas waktu sekali sedikit lagi buat ngeden, aku udah gak kuat, kayak udah lemes gitu, dan akhirnya dokter mengambil tindakan dengan disedot vakum. Alhamdulillah bayi aku lahir sehat, normal, dengan berat 3 kg dan panjang 54 cm. Dan udah kami kasih beri namanya Devin El-Fatih Hambali. Jadi sekarang dia usianya udah mau 3 bulan. Nanti bentar lagi September tanggal 2 dia udah 3 bulan. So gak usah lama-lama lagi, langsung aja cus ke ceritanya. Jadi sebenarnya dari tanggal 30 Mei itu aku udah ngerasain kontraksi palsu, kayak mules-mules gitu, tapi yang masih jarak dari mules ke mulesnya itu kayak masih agak lama gitu, masih renggang, masih 10 menit, 15 menit, pokoknya 20 menit ke bawah si kontraksinya itu kerasa itu. Terus yang paling kerasa itu pas waktu tanggal 31 ya, hari Minggu, 31 hari Minggu waktu malam. Pokoknya sebenarnya dari sore itu udah kerasa, tapi kerasa bangetnya itu waktu malam, sampai nggak bisa tidur banget. Dan akhirnya pukul 1 pagi itu aku kayak udah gak kuat, bukan gak kuat sih, kayak udah sakit gitu, sakit banget mulesnya tuh kayak beda. Aku sama suami aku pun memutuskan untuk ke rumah bidan, karena kita emang rencananya pengen melahirkan di rumah bidan aja biar deket juga. Jadi pukul 1 pagi itu, jadi hari Senin pagi pukul 1 itu kita berangkat ke rumah bidan. Nah di sana aku langsung dicek tuh sama bidannya, tapi pas dicek katanya belum ada pembukaan sama sekali. Jadi aku disuruh buat tunggu aja dulu di rumah bidan sampai pukul 6 pagi gitu. Kalau misalkan masih belum ada pembukaan, aku disuruh kembali aja ke rumah, pulang lagi ke rumah gitu. Soalnya takutnya bosen nunggu lama-lama gitu di rumah bidan, jadi kita pulang ke rumah gitu. Nah akhirnya jam 6 pagi pun aku dicek lagi tuh sama bidannya, dan pas waktu dicek masih belum ada pembukaan sama sekali, belum ada pembukaan, dan akhirnya kita pun pulang lagi ke rumah. Jadi bidannya juga nyuruh kalau mau kesini lagi, katanya kalau kontraksinya itu atau mulesnya itu udah 3 menit sekali gitu. Kalau udah kerasa intens banget kayak 3 menit sekali baru ke rumah bidan. Jadi tapi pokoknya dari pagi sampai sore pun itu kayak mulesnya itu nggak hilang-hilang, dan emang kerasa intens gak intens sih, soalnya di bawah 10 menit sekali. Jadi udah kayak gak bisa tidur, udah gak enak, mau gimana gak enak gitu. Sampai akhirnya jam 4 sore itu kayak aku ngerasa ini kontraksinya udah di bawah 5 menit sekali. Emang belum 3 menit sekali, tapi udah kayak di bawah 5 menit. Jadi aku kembali tuh ke rumah bidannya. Nah pas waktu itu dicek lagi kan sama bidannya, dan katanya baru ada pembukaan satu. Sampai akhirnya kata bidannya yaudah tunggu di sini, nanti jam 9 malam dicek lagi. Nah udah gitu jam 9 malam aku dicek lagi kan sama bidan, dan pas waktu dicek itu masih bukaan 2. Padahal aku tuh kayak ngerasa udah, aduh kirain ini udah bentar lagi gitu, udah kayak bentar lagi mau keluar gitu dede bayinya, tapi ternyata kayak baru pembukaan 2. Ya ampun kok lama banget gitu. Soalnya
perasaan ini udah kontraksinya tuh kayak udah deket, tapi bukanya kenapa sih kayak masih lama banget gitu. Nah sampai akhirnya udah tuh bidannya tuh kembali ke rumahnya, ke rumah dia, dan aku emang di rumah dia tapi di tempat di kamar bersalinnya gitu. Nah setelah itu pukul 11 malam, 11 ya kalau gak salah, 11 malam itu aku ngerasa kayak ada sesuatu yang keluar, dan itu tuh emang sakit banget, kayak ada cairan yang keluar gitu, dan sakit banget sampai aku ngejerit dan pegang suami aku kenceng banget gitu. Nah setelah itu suami aku telepon tuh bidannya, ibu ini gimana gitu, soalnya istri saya udah kayak sakit banget gitu pas waktu itu. Jadi bidannya masuk lagi ke kamar bersalinnya dan dicek lagi sama bidan. Ternyata pas waktu dicek kata bidannya, wah Neng ini ketubannya udah pecah katanya, dia bilang gitu. Nah setelah itu bidan pun nyaranin buat ke dokter kandungan, soalnya kalau ke dokter nanti langsung dirangsang gitu atau diinduksi, disuntik induksi, terus katanya 30 menit juga langsung keluar dede bayinya, kata bidannya gitu. Jadi ya udah, aku, suami aku dan keluarga kita itu langsung mutusin buat ke dokter aja. Kita pun berangkat ke dokter tuh pukul 11 lebih, itu setengah 12 tuh udah berangkat ke dokter. Dan sesampainya di dokter aku kan dicek lagi tuh bukaannya, ternyata udah bukaan 3, bukaan 3. Mungkin karena di perjalanan juga ya, soalnya perjalanannya lumayan agak jauh, dan juga waktu itu ngebut banget, jadi kayak ya pokoknya apa ya seperti itulah pokoknya. Terus setelah itu aku langsung dikasih suntikan gitu, di infus itu, kayaknya infus itu obatnya gitu ya, kayak pas waktu di infus. Nah beberapa menit setelah di infus itu langsung gitu kontraksinya tuh kayak kontraksi yang emang kan katanya juga kalau dirangsang atau diinduksi itu katanya mulusnya itu lebih parah daripada mulus yang normal gitu. Dan itu tuh rasanya tuh emang bener-bener kayak dahsyat banget ya rasa sakitnya tuh. Dan 1 menit sekali gitu kayak sakit gitu, terus reda, terus setelah 1 menit reda sakit lagi. Ya ampun, itu kayak cepet banget sih proses apa sih rasa sakitnya tuh, pokoknya ini banget. Dan pokoknya gak lama 20 menitan gitu aku tuh teriak-teriak di sana tuh, kayak aku tuh paling heboh gitu padahal baru datang gitu. Terus aku teriak-teriakan gini, aduh ibu ini aku pengen BAB gitu. Aku teriaknya kayak gitu kan, pengen BAB ibu cepetan ini gimana gitu. Terus waktu itu dicek lah sama bidan, di dokter itu ya dicek sama bidannya, oh bu ini udah bukaan 7 katanya, tunggu ya jangan dulu ngeden katanya, ini belum bukaan lengkap kata bidannya. Terus aku di situ disiapin buat posisi kayak melahirkan gitu. Posisinya tuh kayak kaki kayak gimana ya, nanti deh aku liatin ke kalian, ini posisinya kayak gini, nanti aku search di Google, semoga ada ya posisinya, pokoknya kayak gitu. Dan kebetulan juga pas waktu aku mau melahirkan itu, jadi di situ tuh ada kayak disekat gitu kan ruangannya itu. Nah di pinggir aku itu, di samping aku itu juga ada yang mau melahirkan, dan itu tuh kayak hampir sama, aku udah bukan 7 tapi dia udah lengkap gitu. Jadi sebelum aku itu ke yang di pinggir dulu, jadi kayak bidannya tuh repot gitu ya. Bidannya ada 2 orang, tapi kayak yang pro atau yang paling bisanya itu cuma 1 orang, dan yang satunya tuh kayak cuma mantau doang gitu. Nah dan yang pro-nya itu ya ke pinggir sini, ke pinggir aku di samping ruangan aku. Nah di sana jadi dia nanganin dulu yang di sana, sedangkan jadi di sini aku cuma ngedenger aja yang dari sana. Pokoknya katanya tarik napas, terus kita harus ngeden tapi jangan sambil teriak, jangan buka mulut, jadi harus gitu. Jadi pas waktu ngeden itu jangan buka mulut katanya gitu. Nah tapi pokoknya aku cuma dengerin dari pinggir doang, dan aku tuh gak tahan pengen ngeden, dan aku tuh coba ngeden sendiri gitu, tapi kayak gak bisa. Dan sampai akhirnya udah keluar, bayi yang di pinggir itu udah keluar, terus langsung lanjut ke aku. Nah di situ aku kayak sebenarnya udah lemes sih, dari situ aku udah, soalnya kan
emang salah aku sih, karena sebelumnya aku malah ngeden gitu, harusnya jangan dulu ngeden kan. Nah setelah itu pas waktu ditanganin oleh bidan yang pro-nya itu ya gitu, aku tarik nafas gitu, tapi aku kayak sering buka mulut gitu, dan itu juga kayaknya bikin aku lemes juga, tambah lemes, sampai akhirnya dokter yang nanganin gitu, sampai akhirnya dokter kayak lihat aku, dan dokter pun memutuskan, wah katanya ini ibunya udah gak kuat katanya. Itu juga aku dengar dari suami aku pas waktu udah beres lahiran ya, kata dokternya bilang gitu katanya, ini ibunya udah gak kuat, ini aja pakai vakum aja, sana sedot aja sana, bilangnya gitu. Dan kata suami aku juga pas setelah lahiran gitu cerita, katanya jadi pas waktu mau disedot itu bayi aku tuh udah kelihatan rambutnya, jadi kayak segini ini tuh udah kelihatan kepalanya, dan setelah itu ya disedot dan akhirnya keluar, alhamdulillah. Rasanya plong banget gitu pas waktu bayinya keluar, tapi belum beres lagi setelah itu. Dan emang sih gak kerasa ya pas waktu kayak dipijit perut aku dari luar, dan bahkan aku gak kerasa kalau jadi kayak masuk gitu ke ini aku, jadi dibersihin gitu, dan aku tuh kayak nggak kerasa gitu, nggak kerasa, dan emang bener-bener nggak kerasa sih, sampai aku juga tahu-taunya dari suami aku. Pokoknya suami aku cerita katanya ya dibersihin pokoknya semuanya, katanya masuk gitu, dibersihin ke rahim aku gitu, jadi bukan cuma dipijit dari luar gitu, tapi juga masuk ke rahim aku. Nah setelah itu aku beres udah lahir, aku udah kayak udah alhamdulillah gitu ya, udah keluar. Tapi setelah itu masih ada satu tahapan lagi, yaitu dijahit. Nah dan ini adalah masa-masa yang paling nggak bisa aku lupain pas waktu dijahitnya itu. Dan ini tuh bener-bener kayak kerasa banget, ya Allah sakit banget tuh itu pas waktu dijahitnya. Soalnya ada jeda di antara jeda yang terlalu lama gitu, soalnya kan di pinggir aku juga ada yang lahirin, jadi setelah beres aku yang di pinggir tuh dijahit, dan setelah dia dijahit, dan pokoknya kalau yang di pinggir itu dijahitnya itu udah kayak baru satu jahitan aja udah kayak ngejerit aja. Aku sampai bilang ke suami aku, ini gimana gitu, aku bakalan sakit lagi. Udah gak apa-apa, tenang, tuh ada di sini kok, gak akan kemana-mana gini kata suami aku gitu. Jadi setelah itu barulah ke aku lagi, ke si bidannya ke aku, dan mulai ngejahit lagi, 1 jahitan 2 jahitan sampai gak tahu deh berapa jahitan itu. Aku sampai kayak lemes banget. Dan setelah jahitan itu beres, semuanya beres, sampai pukul 4 pagi aku boleh pulang, dan akhirnya aku pun pulang. Dan pokoknya setelah itu kayak lega banget, alhamdulillah semuanya lancar gitu, walaupun nggak sesuai keinginan aku. Yang tadinya aku cuma pengen di sini aja di rumah bidan biar gak jauh, tapi kayaknya dede bayinya pengen ke dokter, jadinya lahir di dokter. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah bayinya udah lahir dan semuanya sudah membaik. Aku udah sehat lagi, bayi aku juga sehat, alhamdulillah. So segitu aja video dari aku. Jadi minta dong komentarnya dari kalian. Ada gak sih yang sama kayak aku pengalamannya gitu, yang kayak diinduksi terus divakum, atau apa sih yang bikin kalian selalu teringat pas waktu momen-momen melahirkan itu, yang paling diingat itu apa sih gitu. Coba komen di bawah dong, dan juga tinggalkan like-nya ya kalau kalian suka video aku, dan jangan lupa juga buat subscribe channel aku ya. Thank you for watching. Mungkin segitu aja video dari aku. Bye.